Ya, baik teman-teman, saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami selama ini dengan judul Psychoanalytical Model yang disusun oleh Reni Darnihulu, Elmatridi Borajai, Pandeci Purgiawa, Dewi Sulis Ramadhani, Hasatullah Halawa. Baik, masuk kita pada materi. Apa itu psikoanalisis? Psikoanalisis adalah salah satu cabang ilmu yang dikembangkan oleh Sigmund Freud dan para pengikutnya sebagai kajian fungsi dan perilaku psikologis manusia. Awalnya istilah psikoanalisis hanya digunakan dalam hubungan Freud saja. Jadi istilah psikoanalisis dan psikoanalisis Freud memiliki arti yang sama. Model psikoanalisis. Modelnya didasarkan pada teori psikoanalisis. Teori psikoanalisis didasarkan pada karya psikoanalisis terbuka. Model mencoba menjelaskan apa yang akan dipilih di pasar. Perilaku konsumen model psikoanalisis. Unsur pikiran. Pikiran adalah gagasan dan proses mental. Berpikir memungkinkan seseorang untuk mempresentasikan dunia sebagai model dan memberikan perlakuan terhadap secara efektif dengan tujuan, rencana, dan keinginan. Persepsi adalah pengalaman tentang objek, peristiwa, atau hubungan-hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dengan menafsirkan pesan. Elemen prasadara. Memori adalah kemampuan untuk menyimpan atau mempertahankan, mengingat informasi dari pengalaman masa lalu pada otak manusia. Pengetahuan yang tersimpan, ada dua jenis sifat pengetahuan yang tersimpan di dalam memori, yaitu verbal dan visual. Kedua sifat ini adalah bentuk pengetahuan yang sebenarnya tersimpan dalam diri kita. Otak kita dapat merekam dan menyimpan stimulus yang didapat, keduanya bersifat verbal dan visual. Elemen bawah sadar, motif kekerasan, keinginan yang tidak rasional, pengalaman yang memalukan, desakan yang tidak bermodel, kebutuhan egois. Teori psikoanalisis. Pikiran manusia terdiri dari 3 unsur, yaitu unsur sadar adalah pikiran yang digunakan manusia di berbagai kegiatan dalam kehidupan sehari-hari, misalnya untuk memutuskan suatu dan bersikap logis. 2 unsur prasadar, disebut juga ingatan siap atau available memory, yakni tingkat kesadaran yang menjadi jembatan antara sadar dan tak sadar. Unsur tidak sadar adalah keadaan tidak sadar terhadap diri sendiri dan lingkungan, dan dapat bersifat fisiologis atau tidur ataupun patologis atau koma atau keadaan vegetatif. Superego. Apa itu superego? Ego dan superego adalah struktur psikis yang terpisah tetapi saling berinteraksi. Superego memiliki 2 subsistem, yaitu suara hati atau konsesi dan ego ideal. Suara hati adalah hasil dari pengalaman dengan hukuman yang diberikan oleh orang tua atas tingkah laku yang tidak dapat dan mengatakan kepada anak apa yang tidak boleh dilakukannya. Ego ideal adalah konsep ego mengenai ideal yang positif yang ingin dicapai oleh individu. Ego, apa itu ego? Ego adalah struktur psikis yang hubungannya dengan konsep tentang diri, diatur oleh kemampuan untuk menolerasi frustasi. Ego diatur oleh prinsip realitas yang berkaitan dengan apa yang praktis dan mungkin sebagai dorongan dari ide. Cara mengatasi ego yang tinggi, mempertahankan keseimbangan antara ide dan ide superego. Proses sepenuhnya dalam elemen sadar, yaitu hubungan dengan persepsi dunia luar. Kontrol sadar individu,
yang menyeimbangkan tuntutan ide dan superego. Bentuk psikoanalisis, setiap perilaku tidak dapat dikaitkan dengan kepuasan ide. Model ini memandang konsumen sebagai individu dengan pengaruh minimal dari keluarga, masyarakat, kelompok, referensi, atau kelompok sosial lain, dan pengaruh kelompok. Nilai-nilai individu dapat berubah selama periode waktu tertentu melalui perubahan persepsi, sikap, motivasi, pembelajaran, dan lain-lain yang diabaikan oleh model ini. Kesimpulan atau model psikoanalisis. Ide adalah apa yang dimiliki seseorang sejak lahir. Ide superego terbentuk dari nilai-nilai yang diberikan kepada seseorang anak. Ini bertindak sebagai pada ide atau individu. Ego membentuk keseimbangan antara ide dan superego. Individu menunjukkan perilaku sebagai kepuasan dari ide mereka. Ide tetap menjadi inti dari setiap kebutuhan. Sekian dan terima kasih. Saya akan